Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan peristiwa hilangnya 3 bocah di Langkat, Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2020. Hilangnya 3 anak tersebut sangat misterius, hingga polisi pun tak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Layaknya di wilayah pedesaan, anak-anak kerap bermain di lahan-lahan perkebunan dan terkadang sangat antusias ketika ada kendaraan ataupun alat besar yang beroperasi. Itulah yang juga terjadi di Dusun Pulka, Desa Naman Terang, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hari itu adalah hari Minggu, 18 Oktober 2020. Anak-anak yang sedang libur sekolah sedari pagi sudah berkumpul untuk bermain. Sebagian ada yang bermain ke kolam Telaga Asri, ada yang bermain ke lahan sawit, ada pula yang pergi ke rumah tetangga untuk sekadar menumpang wifi. Itulah yang dilakukan oleh Zahra, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, yang pagi-pagi sekali sudah pamit ke ayahnya untuk bermain ke rumah temannya. Sang ayah Alamsyah mengatakan, anaknya awalnya pergi untuk menumpang wifi di temannya, sebelum akhirnya mereka melihat ekskavator beroperasi dan kemudian bermain di dekatnya. Karena masih di lingkungan sekitar dan jaraknya cukup dekat, Zahra sempat pulang sarapan pukul 9, sebelum pergi bermain lagi, dan pulang kembali pukul 10 untuk meletakkan HP. Setelahnya anak itu kembali pergi. Diketahui mereka masih bermain di sekitar ekskavator. Warga mengatakan di saat itu ada sekitar 6 sampai dengan 9 anak, dan hampir semuanya sebaya, berumur sekitar 7 tahun. Perkara bermain di dekat alat berat, biasanya para orang tua tidak begitu khawatir, karena hal itu memang sudah biasa terjadi. Anak-anak juga tidak terlalu dekat dengan alat. Mereka hanya penasaran dan masih bermain dengan jarak yang cukup aman. Biasanya, jam 11 siang atau menjelang zuhur, masing-masing dari mereka akan pulang kembali ke rumah. Pukul 10.30 ekskavator mulai berpindah lokasi, bergeser sekitar 1 km ke tempat lain. Meski demikian, anak-anak tetap masih di sana hingga jam 11. Seorang warga bernama Evi mengatakan, anak-anak di saat itu masih terlihat bermain di bekas galian yang terletak dekat pos palang kembar PT LNK Kebun Tanjung Keliling. Namun sampai dengan jam 2 siang itu, dari sekitar 6 sampai dengan 9 anak yang bermain, 3 anak masih belum pulang dan mereka pun tidak ada di bekas galian. Yang belum pulang adalah Zahra, anak perempuan dari Alamsyah, Nizam, anak dari Sarkim, dan satu lagi Yogi yang merupakan anak dari Hartoyo. Setelah keluarga mencari namun hasilnya nihil, maka mereka pun meminta bantuan warga serta melapor ke kepala dusun, membuat lebih banyak pihak ikut terlibat dalam pencarian. Informasi itu sempat membuat warga menjadi geger, membuat para orang tua memastikan anak mereka masing-masing. Di sisi lain, Alamsyah membuka HP yang sempat dibawa oleh Zahra. Terlihat video saat mereka ada di ekskavator. Juga terlihat Nizam yang mengenakan baju kuning, salah satu anak yang juga ikut hilang. Inilah video yang kemudian sempat viral. Setelah pencarian hari itu tidak membuahkan hasil, maka pihak desa meneruskan laporan ke kantor polisi di Langkat dan juga ke Polsek Salapian. Pencarian besar-besaran pun dilakukan dengan melibatkan petugas gabungan, hingga polisi juga mendirikan posko orang hilang. Operator ekskavator juga diperiksa oleh pihak polisi. Bahkan dilakukan penggalian di beberapa area. Ada kemungkinan mereka tertimbun. Namun dari beberapa titik yang digali, tak ditemukan tanda anak-anak tersebut. Pencarian juga berfokus ke area yang memiliki air, termasuk ke parit juga telaga. Bahkan radius pencarian yang awalnya 100 hektar diperluas lagi hingga mencapai 200 hektar. Dan tim pencari yang terlibat sudah mencapai 100-an orang, dengan juga melibatkan anjing pelacak. Sementara saksi yang dipanggil jumlahnya sudah mencapai 60 orang. Tetap tak ada kesimpulan di mana keberadaan mereka.
Buntunya pencarian membuat rumor mengenai mistis berkembang di kalangan masyarakat. Warga bahkan kepala desa sangat percaya jika anak-anak itu diculik oleh makhluk halus. Begitupun dengan para orang tua korban. Alamsyah mengatakan, jauh hari sebelum anaknya hilang, pernah terjadi peristiwa mistis di mana ekskavator yang sedang menggali di area tersebut tiba-tiba lenyap tak berbekas. Untungnya operator tidak ikut hilang bersama ekskavator. Ekskavator baru kembali muncul ketika diberi sesajen berupa kambing. Untuk itulah warga menjuluki area tersebut dengan nama kolam larangan. Terlepas dari benar tidaknya rumor itu, peristiwa hilangnya 3 bocah membuat banyak orang pintar berdatangan. Orang pintar yang dimaksud adalah paranormal. Berbagai ritual terus dilakukan meskipun tak membuahkan hasil. Hal ini pula yang memancing banyaknya orang berdatangan. Banyak pula yang datang hanya untuk membuat konten, menjadikan posko selalu sesak dengan warga yang tidak berkepentingan secara langsung. Petugas mengatakan kondisi ini bukannya membantu, namun justru membuat warga kampung menjadi tidak nyaman. Pasalnya mereka terkadang datang berkunjung ke rumah tanpa memperdulikan kondisi para orang tua korban. Warga juga seringkali bingung karena banyak informasi simpang siur yang bermunculan. Bahkan petugas mengatakan keramaian itu mengganggu operasi pencarian. Maka akhirnya petugas menutup posko pencarian dan memasang sebuah spanduk berisi peringatan agar tidak membuat konten dan juga kegiatan paranormal. Dalam perkembangannya, di hari ke-13 warga sempat menemukan gundukan tanah yang tiba-tiba muncul di perkebunan. Merasa curiga namun takut untuk membongkarnya, mereka pun melapor ke petugas setempat. Namun rupanya itu hanyalah gundukan tanah biasa. Sempat pula seorang warga melihat anak berbaju kuning di semak-semak. Namun ketika dicari bersama warga, anak itu tak ditemukan. Mereka berkesimpulan mungkin itu hanyalah ilusi saja. Di tanggal 26 November 2020, Kasat Reskrim Ibtu Said Husain mengatakan, dugaan sementara mengarah kepada penculikan berdasarkan pemeriksaan saksi dan petunjuk. Meski demikian, sebulan bahkan setahun berlalu, 3 anak yang hilang di Langkat masih belum menemukan titik terang. Kasus ini mengalami kebuntuan. Itulah kasus hilangnya 3 anak di Langkat, Sumatera Utara, yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Dari peristiwa ini, terdapat pembelajaran agar para orang tua selalu mengawasi anaknya. Dan juga kepada warga, agar lebih baik memberi ruang kepada keluarga korban, bukan memperkeruh suasana dengan datang meliput dan menimbulkan berbagai macam informasi simpang siur. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.